Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya pagi hari ini? Oke, kembali lagi bersama Ustadz Anggara Bari ya dalam pelajaran matematika kelas 4. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas matematika yaitu tentang bilangan cacah. Oke. Di sini kali ini kita akan belajar tentang pengertian bilangan cacah, sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, kemudian operasi hitung bilangan cacah, dan soal-soal cerita yang berkaitan dengan bilangan cacah ya teman-teman ya. Ini materi yang akan kita pelajari dalam bab bilangan cacah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bilangan cacah. Apa sih itu bilangan cacah? Oke. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0, teman-teman. Gimana sih? Jadi bilangan cacah itu dengan artian yaitu bilangan yang dimulai dari 0, teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya teman-teman ya. Tapi ingat, tidak bernilai negatif ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Oke, sifat-sifatnya ada apa aja sih di bilangan cacah itu? Oke, sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau disebut juga dengan penyebaran. Yang keempat yaitu sifat identitas atau elemen netral ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif pertukaran itu berlaku untuk operasi penjumlahan. Nah, misalkan ada rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ingat-ingat ya teman-teman ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan di sini Ustadz punya jeruk ya, di samping kiri jeruknya ada berapa? Iya, betul, ada 2. Dan di samping kanan gambar jeruknya ada 7 ya. Tinggal ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 9. Oke, kalau Ustadz balik gambarnya. Nah, Ustadz balik seperti ini gambarnya. Di samping kiri ada jeruk. Berapa jumlah jeruknya? Ada 7. Betul, teman-teman, ada 7. Kemudian yang sebelah kanan gambarnya jeruknya ada berapa? Ada 2. Iya, jadi hasilnya sama ya teman-teman ya, sama-sama 9. Jadi penjumlahan atau komutatif dalam penjumlahan itu menghasilkan jumlah yang sama meskipun ditukar ya teman-teman ya. Posisinya ditukar tetap hasilnya sama, yaitu 2 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 2. Hasilnya juga sama ya teman-teman ya, yaitu 9. Oke. Sampai sini teman-teman udah paham ya pastinya. Lanjut. Kemudian komutatif. Sifat komutatif terhadap perkalian teman-teman. Jadi Ustadz ingatkan, sifat komutatif itu berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Dia tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke komutatif perkalian. Di sini ada A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, contohnya 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 2 itu sama ya teman-teman dengan 2 dikali 4. Ditukar posisinya tetap sama hasilnya ya teman-teman ya. 4 kali 2 8, 2 kali 4 juga 8. Oke, kita untuk lebih jelasnya lagi kita lihat gambar apel yang ada di sini. Nah, di sini ini gambar apelnya yang sebelah kiri itu 4 kali 2. Nah, sedangkan apel yang sebelah kanan
itu 2 kali 4. Nah, jumlahnya sama atau tidak teman-teman apelnya? Iya, sama ya teman-teman ya. Nah, jadi A kali B itu sama dengan B dikali A. Nah, tadi contohnya 4 kali 2 jadi sama dengan 2 dikali 4. Itu hasilnya 8. Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya ya. Sifat yang berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, asosiatif terhadap penjumlahan. Yang pertama, nih, A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A tambah B tutup kurung ya tambah C. Nih rumusnya. Jadi, misalkan nih teman-teman ada 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2 ya, tutup kurung sama dengan berapa? Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, 3-nya biarkan saja dulu. 3 ditambah. Nah, operasi 4 ditambah 2 yang dalam kurung berapa? 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Oke, nah kalau contoh dalam gambar seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada bola. Di sini yang dikelompokkan yaitu bola sepak dan bola basket ya teman-teman ya. Nah, sedangkan bola kakinya terpisah sendiri di sana. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya tetap sama ya teman-teman ya, yaitu 9 bola. Hanya pengelompokannya saja ya yang berbeda. Nah, selanjutnya 3 tambah 4. Dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung 3 tambah 4 yaitu sama dengan 7. Kemudian ditambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke, kalau gambarnya seperti ini sama ya teman-teman gambarnya. Cuman bedanya apa di sini? Bedanya yaitu pengelompokannya. Kalau tadi yang pertama bola sepak dan bola basket dikelompokkan. Nah, kalau sedangkan yang di bawah, gambar bawah yang dikelompokkan yaitu bola kasti dan bola sepak. Tapi hasilnya sama ya teman-teman jumlahnya. Jumlah bolanya sama yaitu 9 bola. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh soal asosiatif penjumlahan. Nah, ini rumusnya yang teman-teman harus ingat ya. Kita hanya memindahkan kelompok atau memindahkan kurungnya saja ya teman-teman ya. Memindahkan kurungnya. Nah, oke, di sini ada contoh soal. 6 ditambah dalam kurung 5 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, kita misalkan aja ya teman-teman ya. A itu 6, B itu 5, dan C itu 7. Berarti kita tinggal masukkan saja ya teman-teman ya. A itu berapa tadi? 6. B-nya 5. Kemudian ditutup kurung ya. Nah, ditambah C-nya tadi berapa? 7. Jadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Dalam kurung 6 tambah 5 tambah 7. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah dimasukkan semua, kita tinggal mengoperasikannya. Dari sebelah kiri dulu. Kita lihat dari sebelah kiri. 6 tambah dalam kurung 5 tambah 7. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. 5 ditambah 7 sama dengan berapa? Iya, betul. 12. Jadi kita tulis 6-nya tetap 6 tinggal ditambah 12. Nah, sebelah kanan. Dalam kurung ada 6 tambah 5 tambah 7. Nah, tambah 7. Jadi yang kita kerjakan yaitu yang di dalam kurung dulu, yaitu 6 tambah 5. Berapa teman-teman? 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian 7-nya tetap. Nah, baru kita kerjakan nih selanjutnya. Dioperasikan 6 ditambah 12 sama dengan 18. Kalau samping kanannya 11 ditambah 7 sama dengan 18. Contoh soal berikutnya teman-teman. Kalau Ustadz balik kurungnya sekarang yang ada di depan, gimana caranya? Oke.
Oke, kita tinggal masukkan aja ya. Kurungnya berarti kita sekarang mengerjakannya, kurungnya kita pindahkan ke belakang. Kalau asalnya di depan, kita pindahkan ke belakang. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau dalam kurung 12 tambah 23 tambah 7 sama dengan dijadikan jadinya 12 ditambah dalam kurung 23 ditambah 7. Oke, jadi kita tambahkan dulu yang ada di kurungnya. 12 ditambah 23 sama dengan 35. Kemudian ditambah 7. Nah, berikutnya yang sebelah kanan, teman-teman. Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 23 ditambah 7. Kita tulis 7. Seperti ini. Jadi 23 ditambah 7 itu 30. Nah, jadi 12 tambah 30. Hasilnya 35 ditambah 7 yaitu 42. Nah, sebelah kanan 12 ditambah 30 sama dengan sama ya teman-teman ya, hasilnya 42. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu sifat asosiatif pengelompokan. Asosiatif terhadap perkalian. Ya teman-teman, asosiatif juga hanya berlaku terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Coba kita lihat. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B itu kali C. Oke, ini kalau di dalam gambarnya ada 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Ini gambarnya seperti ini. Nah, sama dengan berapa? Kita kerjakan dalam kurungnya dulu. 3 kali 4, 12. 2-nya tetap. Jadi tinggal 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita pindahkan kurungnya. Tadi di belakang, sekarang di depan. Coba hasilnya sama atau tidak sih? 2 di dalam kurung 2 kali 3 dikali 4. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Berarti sama ya teman-teman ya. Sifat asosiatif itu berlaku buat perkalian dan penjumlahan. Kita langsung ke contoh soal asosiatif perkalian. Misalkan di sini teman-teman ada soal 3 dikali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan berapa teman-teman sebelah kanannya? Nah, teman-teman tinggal masukkan aja seperti yang Ustadz bilang tadi. Kita ibaratkan A itu 3, B-nya itu 5, C-nya 6. Teman-teman tinggal ditulis ya. A berapa tadi? 3, B-nya 5, C-nya 6. Ya, tinggal dimasuk-masukkan saja teman-teman. Jadi dalam kurung 3 dikali 5 dikali 6. Nah, baru kita operasikan. 3 dikali dalam kurung 5 kali 6. Kita operasikan dulu 5 kali 6-nya yang di dalam kurung. 5 dikali 6 yaitu 30. Kemudian 3-nya masih tetap dulu ya. 3 berarti 3 kali 3 dalam kurung 30. Nah, yang sebelah kanan yang di dalam kurungnya kita operasikan terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 5 hasilnya 15. 15 dikali 6. Nah, coba kita operasikan. 3 dikali 30 sama dengan 90. Nah, sekarang 15 dikali 6. Hasilnya berapa? Iya, betul. 90 ya. Itu contoh soalnya. Contoh soal yang kedua. Misalkan ada dalam kurung 2 kali 3 kali 7. Nah, terus kita tulis apa? Kita pindahkan dulu kurungnya ya teman-teman. Kalau depan kita pindahkan ke belakang. Jadilah seperti ini. 2 dikali dalam kurung 3 dikali 7. Ya teman-teman ya. Baru kita operasikan yang di dalam kurung dulu. Yang sebelah kiri kita lihat ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 7-nya masih tetap ya. Jadi 6 kali 7. Nah sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan. Di dalam kurung dulu ya teman-teman ya. Ingat yang di dalam kurung dulu. 3 dikali 7 sama dengan 21. Berarti tulis aja 2 dikali 21. Oke, kita operasikan. 6 dikali 7 sama dengan, betul, 42. Kalau 2 dikali 21, sama hasilnya 42 ya teman-teman ya. Jadi, ini adalah contoh soal sifat asosiatif. Ya,
Oke, berikutnya sifat distributif atau penyebaran, teman-teman. Nah, di sini operasi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada rumusnya, A dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, ini ada gambarnya, teman-teman. 4 dalam kurung 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 24. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 8 ya, teman-teman ya. 4-nya masih tetap. Jadi hasilnya 24. Nah, ini kemudian di sebelah kanan ada gambar lagi. Nah, ini yaitu 4 kali 2. Kalau yang pinknya itu perkalian 4 kali 2 ditambah dengan kubus-kubus itu balok yang warna hijau 4 kali 4. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 dan 4 kali 4 yaitu 16. Hasilnya sama ya, hasilnya 24 sama. Walaupun gambarnya berbeda ya, yang satu digabung, yang satu disebar atau dipisahkan, tapi tetap hasilnya sama ya, teman-teman ya. Oke, berikut contoh soal operasi perkalian terhadap penjumlahan. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Misalkan ada soal 2 dalam kurung 4 ditambah 6. Itu sama dengan berapa? Ingat, kita ibaratkan aja ya, teman-teman ya. A-nya itu 2, B-nya 4, C-nya 6. Tinggal masukkan aja ya, teman-teman. Masukin aja. Jadi, jadilah dalam kurung 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6. Nah, setelah ini apa yang dikerjakan? Yaitu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yaitu 4 ditambah 6. Berarti jadi 2 kali 10. 4 tambah 6 yaitu 10. Nah, kemudian yang sebelah kanan. 2 dikali 4 berapa? 8. Ditambah 2 dikali 6. 2 dikali 6 berapa? 12. Jadi hasilnya 8 tambah 12. Oke, kita kerjakan sebelah kiri dulu. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dan yang sebelah kanan. 8 ditambah 12 sama dengan 20. Oke, itu contoh soalnya ya, teman-teman ya. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa kita lanjut ke berikutnya. Sifat distributif. Nah, kalau tadi terhadap penjumlahan ya, sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan. Kalau sekarang kita operasi perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif operasi perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini rumusnya sama, hampir sama ya, teman-teman. Yang membedakan apa? Kalau yang tadi di terhadap penjumlahan, operasinya penjumlahan ya. Kalau di pengurangan, operasinya diganti jadi pengurangan. Oke, langsung aja. Nih, contoh soal 2 dalam kurung 4 kurangi 3 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 kurangi 2 kali 3 dalam kurung. Oke. Jadi 2 kali dalam kurung 1. Ya, 2 dikali 4 berapa? 8. 2 dikali 3 6. Jadi 8 kurangi 6 sama dengan 2. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Sama ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut yang terakhir yaitu sifat identitas, yaitu elemen netral. Nah, pada operasi penjumlahan adalah 0. Jadi sifat identitas pada penjumlahan yaitu 0. Kenapa 0? Setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 pasti hasilnya itu bilangan itu sendiri ya. Contohnya 6 ditambah 0 sama dengan 6. Contoh lagi 9 ditambah 0 sama dengan 9. Jadi bilangan yang dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, teman-teman ya. Jadi identitas pada penjumlahan yaitu 0. Lanjut.
pada operasi perkalian adalah 1. Pada operasi perkalian adalah 1, yaitu identitasnya 1 ya teman-teman ya. Adalah contohnya 8 kali 1 hasilnya sama dengan 8. Kemudian 15 kali 1 sama dengan 15. Jadi bilangan yang dikalikan dengan 1 yaitu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi identitas pada perkalian yaitu 1 ya teman-teman ya. Bilangan yang dikalikan dengan 1 maka hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Oke, jadi sifat identitas dari penjumlahan adalah 0. Sifat identitas dari perkalian adalah 1. Oke. Soal-soal latihannya. Oke, teman-teman bisa silakan mengerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Nanti teman-teman setelah mengerjakan bisa difoto, kemudian hasilnya dikirimkan ke Google Classroom ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal isi titik-titiknya saja. Nah, selesai, foto kirim ke Google Classroom. Nanti Ustadz akan cek dan langsung Ustadz nilai ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi kali ini, yaitu tentang bilangan caca, yaitu sifat-sifat bilangan caca dan pengertian bilangan caca tadi. Oke, sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.